Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 3 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mencintai Tanpa Alasan. Mencintai Tanpa Alasan. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Allah. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar tentang cinta yang sesungguhnya, cinta yang sebenarnya, cinta yang di dalam kemurnian, di dalam kekudusan, dan cinta yang sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu kami belajar dari cinta Engkau sendiri. Bagaimana Allah mencintai dan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, temanya mencintai tanpa alasan. Ini tema mungkin sahabat seperjalanan tidak setuju. Setiap cinta tentu dengan alasan. Sewaktu saya mendampingi pasangan-pasangan yang mau menikah dan sebelum pemberkatan ada percakapan, maka waktu saya memberikan pertanyaan, mengapa engkau mau menikah dengan dia? Karena dia baik, karena dia itu sabar. Mengapa engkau mau menikah dengan dirinya? Karena dia itu pandai mendengar. Dia itu sebelum saya berbicara, dia sudah tahu alasan saya, keinginan apa yang menjadi harapan dan keinginannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang saya katakan tadi, itu saya sebut dengan mencintai dengan alasan, bukan dengan tanpa alasan. Mengapa engkau mencintai? Mengapa engkau mau menikah dengan dia? Karena dia baik. Mengapa engkau mau menikah dengan dia? Karena dia itu sabar. Mengapa engkau mau menikah dengan dia? Karena dia itu mengerti hidup dan juga pikiran serta kehendak saya. Sahabat seperjalanan, itu yang namanya mencintai dengan alasan. Tatkala sabarnya hilang, tatkala kemudian setianya hilang, tatkala kepandaian mendengarnya hilang, tatkala kebaikannya hilang, apakah engkau akan tetap mencintai? Pasti tidak mungkin kau mencintai. Mengapa dengan demikian? Karena engkau mencintai dengan alasan. Saya mencintai dia karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatkala 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya itu tidak ada, maka cintanya akan gugur. Bagaimana dengan cinta Tuhan? Di dalam Roma 5 ayat ke-8 yang sudah kita baca tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan cintanya kepada kita, kepada dirimu dan diriku. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, dikatakan apa di sini? Ketika kita masih berdosa. Jadi artinya ketika kita tidak punya alasan untuk dicintai oleh Allah, Allah mencintai kita. Kita baik tidak, kita setia tidak, melawan Ia, memberontak malah benar. Tidak taat Ia. Ketika kita masih berdosa, memberontak kepada Allah dan tidak ada yang bagus di dalam hidup kita. Tidak ada alasan untuk Tuhan itu mencintai kita. Dan Tuhan mencintai kita. Mengapa Tuhan mencintai kita? Dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada alasan. Dan cintanya luar biasa. Sekalipun engkau tidak punya alasan untuk dicintai, Alkitab mengatakan Kristus telah mati untuk kita. Cinta yang tertinggi adalah tatkala seseorang itu berani mati untuk dirimu. Tatkala seseorang berani mengorbankan apapun demi mencintaimu. Dan Tuhan tidak punya alasan-alasan sebagaimana kita dalam hubungan manusia itu yang saling mencintai karena dengan alasan. Karena dia baik, karena dia jujur, karena dia setia, karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia sabar, dia ramah, dia tanggung jawab, dia pendengar yang baik. Dia selalu ada di saat susah. Dia memprioritaskan diriku karena fisiknya yang tinggi, yang mancung, rambutnya yang panjang.
alis matanya yang lucu, kulitnya yang bersih. Dia juga sayang orang tua, dia rapi, dia teliti, dia pengingat, dia tepat janji, dan selalu memberi yang terbaik. Ini adalah alasan-alasan manusia itu mencintai. Namun tatkala semuanya itu hilang, semuanya tidak ada pada dirinya, maka cintanya itu akan hilang dengan sendirinya. Bagaimana dengan cinta Tuhan? Tuhan mencintai engkau dikatakan ketika engkau masih berdosa dan mau mati untuk dirimu. Alkitab mengatakan engkau itu adalah biji matanya. Engkau itu adalah ada di pusat hatinya, fokusnya, dan engkau adalah anaknya. Di dalam keberadaan Tuhan yang begitu luar biasa, engkau disejajarkan di dalam mencintai. Tuhan mencintai engkau itu, engkau ditempatkan di atas segala ciptaan yang ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, demikian luar biasanya Tuhan mencintai kita. Bukan karena alasan untung rugi, bukan karena alasan timbal balik. Dan cinta Tuhan bukanlah cinta yang jual beli. Bagaimana Tuhan tetap mencintai Petrus yang menyangkal? Bagaimana tetap Tuhan mencintai Saulus yang mencoba membunuh murid-muridnya? Bagaimana Tuhan tetap mencintai bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang berubah setia, yang sangat mudah meninggalkan Tuhan? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mencintai dengan alasan, tatkala apa yang menjadi alasan itu tidak terpenuhi, maka cintamu akan luntur, cintamu akan gugur, cintamu akan kadaluarsa. Jadi artinya cinta manusia itu sangat mudah berubah. Kalau ada yang lebih baik, yang lebih beralasan daripada dirimu, engkau akan ditinggalkan. Engkau sabar, tapi ada yang lebih sabar dari dirimu. Dia akan tinggalkan dirimu. Dia akan mencintai yang lebih sabar dari dirimu. Engkau ganteng, engkau cantik, ada yang lebih ganteng dari cantik, akan tinggalkan dirimu. Engkau bertanggung jawab, tapi ada yang lebih bertanggung jawab, dia akan tinggalkan dirimu. Itu saja sudah baik bisa ditinggalkan. Apalagi engkau tidak ada kebaikan di dalam dirimu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini tatkala kita belajar daripada cinta Tuhan yang luar biasa, yang mau mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tatkala cinta itu ada di dalam diri kita dan engkau berumah tangga, engkau berelasi dengan orang-orang lain yang ada di sekitarmu, engkau belajar mencintai dengan cinta Allah, hidupmu tidak pernah akan ada masalah. Sekalipun ada masalah, tidak dipermasalahkan. Tuhan mencintai engkau, tidak pernah mempermasalahkan engkau sebagai orang berdosa, selama engkau mau datang kepada Tuhan, menerima Dia, menerima kasih-Nya. Tidak ada keuntungan apapun yang didapat oleh Tuhan dari diri kita. Jadi semua yang dikerjakan oleh Allah semata-mata adalah untuk kepentingan dirimu, bukan buat kepentingannya Tuhan. Sementara yang kita kerjakan di dalam mencintai adalah semata-mata seringkali adalah untuk kepentinganku, sehingga mencintainya dengan alasan, bukan tanpa alasan. Sahabat seperjalanan, mari kita perbaiki rumah tangga kita, perbaiki relasi kita dengan siapapun yang ada di dalam dunia ini. Tatkala Allah mencintai kita tanpa alasan, kalaupun Allah mencintai dengan alasan adalah untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan diri Allah, maka hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan. Hidupmu tidak diikat oleh syarat-syarat di dalam hubungan satu dengan yang lain. Karena hubungan yang diikat oleh syarat, tatkala syaratnya itu tidak terpenuhi, hubungannya bubar, hubungannya putus, hubungannya luntur, hubungannya kadaluarsa, hubungannya akan terpisahkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya cinta Tuhan yang mencintai kita tanpa alasan syarat-syarat untuk kepentingan dirinya. Tuhan mencintai kita hanya dengan satu alasan, karena Dia mencintai, tanpa alasan yang lain-lain. Tuhan mencintai karena Dia mencintai, karena ingin memberikan yang terbaik untukmu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan, persoalan dalam hidup ini, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Biarlah kita belajar menjalin hubungan-hubungan di dalam dunia ini dengan meneladani bagaimana Allah mencintai kita tanpa alasan. Alasannya adalah karena Allah mencintai dan tidak ada alasan yang lain untuk memberikan yang terbaik untuk hidupmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.